Nama lain ide pokok adalah masih terlihat gambarnya kan ya? Masih. Masih ya? Nggak ada gambarnya. Biasanya sinyal kalau gambarnya nggak terlihat ya. Yang lain masih terlihat yang lain? Masih. Iya. Masih. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama ya. Jadi nama lain dari ide pokok itu bisa juga disebut gagasan utama. Ide pokok ini terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa ada di kalimat terakhir, atau bahkan ada di kalimat pertama dan terakhir ya, ide pokok itu ya. Ingat ya, apa ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau paragraf kan ya, ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya. Cara menemukan ide pokok. Cara menemukan ide pokok gimana katanya? Yang pertama apa cara menemukan ide pokok? Baca seluruh paragraf. Baca seluruh paragrafnya dulu, terus Yang kedua apa? Baca cermati kalimat. Iya, pintar. Yang ketiga, Tandai ide pokok. tandai ide pokok. Yang keempatnya, Tandai info penting. iya betul ya. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Karena ini ada 4 cara ya. Yang pertama, baca seluruh paragrafnya ya. Jadi kalian baca seluruh paragrafnya sampai selesai, jangan dilewat-lewat bacanya ya dalam sebuah bacaannya tuh. Yang kedua, selain dibaca seluruh paragraf, baca dan cermati kalimatnya ya. Dicermati kalimatnya, dipahami kalimatnya. Oh, ini nih yang pentingnya nih gayanya sih. Ini nih ide pokoknya nih. Itu ditandai ide pokoknya kalau udah ketemu ya, biar tidak lupa nantinya. Selain menandai ide pokok, tandai juga info-info pentingnya ya yang ada dalam paragraf tersebut atau kalimat tersebut. Ide pokok biasanya itu ada di kalimat utama ya. Kalau untuk anak sekolah besar biasanya itu ada di awal kalimat biasanya ya. Kalau di SD biasanya ide pokoknya ada di awal kalimat biasanya paragraf di awal paragrafnya ya. Ini bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Yang lain lihat belum tadi? Nanti Bapak akan share screen lagi ya. Sekarang contoh kalimatnya ya, contoh paragrafnya ya. Iya. Iya, sekarang belum ada gambarnya ya. Iya. Lagi disiapkan dulu. Sudah terlihat belum? Udah. Belum, Pak. Belum, Sudah? Pak. Belum. Udah. Belum. Sudah ya?
Udah. Tulisannya kecil Pak, nggak kelihatan. Kalau yang belum, Masih kecil Pak, nggak kelihatan. iya masih kecil ini ya, tapi terlihat ya. Iya. Sudah. Sudah lebih jelas sekarang. Belum. Belum. Sudah terlihat jelas? Sudah. Sudah ya. Cukup. Iya. Ya, agak. Yang nggak ada biasanya sinyalnya belum stabil biasanya ya. Sementara kalau yang lainnya tertampil tuh ya. Apa judulnya di situ katanya? Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan ya. Hewan. Ya, coba ada yang mau baca satu paragraf aja. Ayo, satu paragraf tuh nyampe mana sih? Coba yang perempuan. Ya, sok dibaca. Dimulai dari judul ya. Coba Cika. Gimana Pak? Dari judul, dari organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara dapat darikan nggak kelihatan nggak kelihatan Itu kelihatan belum? lagi sih Pak, lagi kelihatan kecil banget. Udah. Gede banget. Iya, gede banget sih. Itu layarnya bisa gitu ya. Segitu Pak, cukup. Cukup ya, oke. So. Organ gerak manusia dan hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan pemindah tempat atau perubahan posisi dengan atau seluruh bagian dari tumbuhan makhluk hidup akan bergerak apabila gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak Oke, cukup. yang udah. Ya, terima kasih. Kalau satu paragraf itu ini ya yang sampai tubuhnya ya, itu dinamakan satu paragraf ya. Nah, kalau yang berikutnya yang gerak pada manusia itu sudah mulai masuk ke paragraf yang kedua ya. Coba Agit dibaca Agit paragraf yang kedua. Yang gerak pada manusia ada Pak? Iya, ayo sampai mana terakhirnya, Berarti kalau hanya paragraf kedua. Sampai alat-alat itu tak Pak? Sampai sebagainya nih diakhiri tanda titik Oh ya. iya. Oke, siap. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, mengali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, terima kasih ya, pinter, lancar bacanya. Nah, jadi ide pokoknya yang mana ya paragraf 1 ya? Tadi apa ide pokok itu? Ide atau gagasan ya? Iya. Nah, ide atau gagasan itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama biasanya adanya di mana nih kalimat utama dalam satu paragraf ini? Biasanya untuk SD ada di awal kalimat. Berarti yang paragraf 1 ide pokoknya yang mana? Ayo. Yang paragraf 1 yang dibaca sama Cika tadi. Kalimat hidup adalah bergerak. Nah, pinter, iya betul ya. Jadi kalimat utama paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Itu adalah ide pokoknya ya. Sementara yang lainnya itu disebut kalimat pengembang ya. Jadi kalimat pengembangnya yang mana? Ya yang setelah salah satu ciri dari makhluk hidup ya.
Berarti kalimat pengembangnya yang mana? Yang ini ya. Yang secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh, yaitu disebutnya kalimat pengembang ya. Ide pokoknya dirasa di paragraf pertama, ide pokoknya Salah satu ciri itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. bergerak ya. Pintar. Jasmine udah terlihat belum? Terus minyak ya, kakak. Kasihan Pak, nggak kelihatan. Oh, masih nggak kelihatan. Iya, nanti coba cari sinyal dulu nantinya ya. Nah, kalau yang paragraf kedua, ide pokoknya apa, hayo? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun. Iya, betul. Dalam iya, sistem gerak ya. Ini pintar Agit ya. Berarti kalau yang lainnya disebutnya apa? Kalimat pengembang ya. Kalau yang lainnya disebutnya kalimat pengembang ya. Oke, kemudian kita ke yang paragraf ketiga ya. Kita terlihat lagi belum? Sudah. Ya, Pak. Ya, hewan apa itu? Kelinci. 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 Iya, hewan kelinci. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki samaan katanya organ geraknya tuh ya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang Kelinci. dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, jadi sistem gerak ini dibagi ada berapa macam katanya alat-alat geraknya? Ada dua. Ada dua ya. Ada Ya, pasif dan ada aktif ya. Kalau yang pasif apa yang pasif? Kalau alat gerak pasifnya apa? Alat gerak pasifnya berupa apa yuk? Sebentar nanti cepetan. Alat gerak pasifnya berupa tulang ya. oh iya. Manusia punya tulang nggak? Punya. Punya. Punya ya. Hewan punya tulang nggak? Punya. Punya. Nah, tulang itu disebutnya alat gerak pasif ya. Tulang itu disebutnya apa? Sebutnya apa tadi tulang? Alat gerak pasif Tulang. ya. Ya, tulang itu alat gerak pasif ya. Alat gerak aktifnya apa dong? Alat gerak aktifnya yang mengaktifkan tulangnya itu disebutnya apa? Otot ya. Ototnya ya. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut, nah tulang dan otot itu tuh kerjasama membentuk suatu sistem yang disebutnya sistem gerak ya. Nah, jadi ini ide pokoknya apa yo yang di paragraf ketiga? Ide pokoknya apa yo? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Hebat, pintar. Ya betul ya. Pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, lanjut tadi ya. Ya. Tulang disebut gerak pasif. Nah, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya. Ya. Iya, tulang nggak bisa bergerak sendiri nih. Tiba-tiba tulangnya gerak tuh nggak bisa. Tapi ada apa? Ototnya. Ada alat gerak aktif ya. Ada ototnya. Iya, kalau tulangnya aja nggak ada otot nggak bakal bisa gerak ya. Oke, sama misalkan ada atlet yang cedera obek ototnya misalkan ya. Dianya bisa gerak nggak nantinya? Enggak kan ya, susah larinya ya. Karena otot tadi alat gerak aktif ya. Makanya tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, bisa tadi ya, ide pokok tadi ya. Ada kesulitan nggak dalam menemukan ide pokok? Ya, itu kan biasanya ada di awal kalimat tadi ya. Kalau nggak bisa menjawabnya tanpa lihat ini juga tadi ya. Ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Benar nggak paragraf 1 tadi? Iya, ingat. Ini benar kan ya nih ya? Salah satu Ya. ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selainnya itu berarti adalah kalimat pengembang. Jadi ini kan ada ya kalimat pengembang ya. Sip, pintar ya. Tuh, paragraf, ide pokok, pengembang tadi udah kita jawab bareng-bareng ya. Jadi sudah paham ya ide pokok yang mana ya? Ide pokok atau gagasan? Oke, nanti kita next skip dulu lah ya. Kita sekarang ke pembelajaran 2-nya ya. Nah, sudah kebaca sekarang ini? Udah. Ya. Nah, Coba ada yang mau baca lagi nggak? Pak Rudi Pak Rudi? Pak Rudi Pak mengajak Rudi Edo ke mengajak kandang Edo ke kelinci, kandang memiliki kelinci, kandangnya memiliki kandang sangat kelinci, luas, sangat kelincinya luas, banyak kelincinya sekali. banyak. Oke, lanjut ini yang keduanya. Pak Rudi dan Edo memberikan kelinci mereka, memberikan ke wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Oke, sip. Yang ini, yang Edo senang sekali. Edo sangat Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Pak Rudi. Oke, terakhir ini. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci, semakin memuaskan Edo. Edo pun ikut kejar kelinci. Sekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Oke, sip, pinter Agit. Nah, gambar di atas tadi adalah merupakan rangkaian gambar cerita ya. Jadi Ya. di gambarnya ada cerita-ceritanya tadi yang berurutan tadi ya. Ya, Nanti Bapak akan share screen lagi. Sekarang hilang dulu ya. Sekarang udah hilang lagi ya? Ya, ya. Oke. Nah, ini Rafkanya kemana? Ini hilang lagi. Katanya mau keluar sebentar aja, Pak. Oh, mau iya masuk lagi. tadi tuh. Ntar masuk lagi. Oke, nanti masuk lagi. Pada bisa kan ya? Ya, Gampang kan ya? Mungkin ya kalau LKS aja bapaknya tahu ya dari mana nanti yang ngerjainnya siapa ya. Jadi maka yang daring dapat nilai plus nantinya ya. Yang daring dapat nilai plus nanti Agit ya. Agit bisa kan daring kan ya? bisa. Iya bisa, gampang lah ya. Oke, ini Bapak presentasi lagi. Siapa sih? Sudah terlihat lagi belum? Udah. Sudah ya? Nah, Sudah Pak. Oke, gambar cerita tadi ya yang Bapak jelaskan tadi ya. Gambar cerita merupakan gambar kan ya, atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, sama aja kalau kalian membaca suka yang ada gambarnya atau yang nggak ada gambarnya kalau membaca.
Yang ada gambarnya kan ya, biar bisa sambil lihat-lihat ya, ada gambarnya yang lucu ya. Nah, kalau gambar cerita dilengkapin ceritanya juga ya, kadang di atas seperti di sini kan ya. Ini ceritanya lagi tentang apa ini? Kira-kira? Apa ya? Ayo, tentang apa ya kira-kira ya? Sedang makan semangka. Buah semangka ya, tentang buah semangka ya. Iya. Iya, tentang buah semangka ceritanya tuh ya. Ini ada dua versi nih, bilingual ya. Iya, ada tuh aku juga rendah kalori katanya ya. Satu potong buah semangka setara fungsinya dengan segelas air putih loh ya. Ini mengenai cerita tentang semangka. Oke, lanjut, sudah terlihat belum? Udah. Nah, gambar ilustrasi ini contoh ragamnya bisa yang dimaksud cergam ya. Cergam sini cerita gambar nih ya. Lihatnya gambar apa ini cergamnya? Yes. Suruh bebek sama ayam. Iya, bebek sama ayam ya. Itu gambar sendiri ya, boleh ya. Cergam seperti ini nih ya. Oh, bisa berupa komik ya. Atau bisa juga kartun nih, kartun Kiko ya. Itu Kiko tau Pak. Iya, suka lihat Kiko enggak? Ya kalau ya boleh aja sih. Biasanya suka lihat kartun apa? Suka lihat kartun nggak kalau hari Minggu atau Pinipin? Boboiboy? Ya. Doraemon? Boy Kiko juga suka sih. Ya, Doraemon ya. Kayak anaknya Pak Opan, Pinipin, Doraemon, Boboiboy, apalagi Adit Sopo Jarwo ya. Udah lama Pak itu. Iya, Ultraman ya, aduh ya. Lanjut lagi ya. Nah, nanti kalian tugasnya sekarang membuat gambar cerita ya. Cerita bergambar ya. Yang kayak ini nih, yang kayak angsa kayak gini nih ya. Masih terlihat nggak? Masih. Ini kayak bebek ayam kayak gini nih ya. Oh iya. Ya, kayak gitu ya. Pak. Jadi ada gambarnya, ada perkataannya juga ya. Misalkan aja di sini bebek, misalkan aja kita bisa sekreatifnya kita ya. Misalkan yang nggak jadi bebek, misalkan, hei anak ayam, kamu kenapa bersedih? Iya, aku mencari ibu saya ya. Jangan panjang-panjang ya. Udah selesai cukup, lanjut ke gambar berikutnya. Oh iya, aku melihat ibumu di sana dengan saudaramu. Di sebelah mana angsa? Misalkan kan ya. Kalian juga sama ya, Pak Opan juga nggak kelihatan ini ya tulisannya apa ya. Nah, kita bisa kreatif aja gitu ya. Makanya kamu jangan suka bermain sendiri. Iya angsa, misalnya setelah itu ketemu kan ya. Alhamdulillah akhirnya aku ketemu ibuku. Terima kasih angsa ya. Iya sama-sama. Lain kali kalau main izin dulu ibumu ya. Ya selesai ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Buat hari Senin ya. Nah, langkahnya ini ya. Harus kita mempunyai ide dulu, gagasannya dulu, idenya mau buat apa nih kita nih kira-kira yang sebisanya kalian gambarnya ya. Agit biasa gambar apa bisanya? Iya. Sukanya gambar apa? Sukanya gambar apa yuk Agit? Dita suka gambar apa? Ya apa ya? Saya. Nah, ya udah boleh dipikirin dulu ya gagasan dulu, idenya dulu apa ya. Aduh, kira-kira saya pinternya gambar apa ya? Gambar orang boleh, gambar manusia boleh ya. Manusia boleh tak Pak? Apa? Manusia boleh tak Pak? Boleh Gambar ya. orang loh. Iya, boleh orang. Berarti ceritanya mengenai apa ya? Kita harus mempunyai gagasannya dulu ya. Nanti misalnya gambarnya udah jadi dikasih ke siapa Pak? Nah, kalau gambarnya sudah jadi, tadi kan ya ada ceritanya tadi kira-kira mengenai apa nih? Gagasan ide kita yang saya pengen gambar bebek tadi atau gambar kancil misalkan gambar kancil cari makan lah ya. Atau bisa juga kalau yang orang tadi mengenai orang yang suka buang sampah sembarangan kah ya, kita tegur ya misalkan seperti itu ya, kita nasihati boleh.
Atau kayak tadi ya, yang ayam tadi ya, yang kehilangan ibunya ya, katanya kemana ya, dicari-cari akhirnya ketemu, seperti itu ya. Boleh ya. Gagasannya seperti yang penting kita punya ide dulu ya, punya ide dulu, punya gagasan dulu. Mau buat apa mengenai pengen main bareng, boleh misalkan ayo Cika kita main yuk. Main kemana ya? Main ke rumah Jasmine yuk, boleh ya. Dan mereka pun bermain bersama. Atau yuk main boneka, boleh ya. Yang penting kita harus punya ide dulu, gagasannya dulu ya. Pengen cerita apa nih, buat cerita apa ya? Apa mau janjian jalan-jalan ke pasar malam kah ya? Atau mau janjian ke kolam renang kah ya? Atau cerita tentang ayam tadi ya, ayam yang sedang mencari makan kah ya? Atau ayam yang kehilangan jejak kah ya? Bebas ya, sekreatif kalian ya. Yang pertama ya, langkahnya gambarnya dulu, gagasannya dulu ya, gagasan dulu ya. Masih terlihat nggak gambarnya? Masih ya. Nah, setelah kalian sudah ketemu idenya nih, oh ya saya idenya ingin membuat cerita mengenai tadi main bareng, atau mengenai kisah bebek yang cantik sekali misalkan, boleh ya. Atau pengen cerita Putri Angsa, boleh ya. Atau ceritanya membantu orang tua mencuci piring, boleh ya, bebas ya. Setelah sudah menemukan gagasannya, kita langkah berikutnya adalah dengan membuat sketsa ya. Buat sketsa itu apa sih? Rancangan gambarnya tuh ya, yang belum diwarnainya tuh ya, yang masih belum diwarnain kan ya. Dan diwarnain dulu, bikin sketsanya dulu ya. Sketsa dari gambar-gambar yang akan kita buat ya. Setelah itu baru terakhirnya kita diberikan warna ya. Diberikan warna pewarnaan ya. Biasanya diwarnainya menggunakan apa biasanya? Ya, pensil gambar tuh, Pak. Pensil gambar, apalagi? Krayon. Iya, banyak banget ya caranya. Sip. Nah, sekarang udah kita lihat lagi belum? Udah. Media menggambarnya. Yang pertama ini pasti ada media alas gambarnya. Kalian biasanya menggambarnya di mana? Di buku gambar. Di buku gambar. Di apa lagi? Di apa lagi, ayo? Apa ya? Apa, buku gambar doang? Buku gambar. Iya. Selain buku gambar bisa di mana lagi kira-kira? Ya apa cuman buku gambar doang kah? Itu biasa buat buku tulis. Itu biasa. Berarti itu medianya kertas ya? Iya. Mau di karton, di buku gambar. Selain di kertas bisa nggak kira-kira ya? Dari mana? Ayo di mana? Kira-kira? Di kaca juga bisa ya, yang dilukis kaca tuh ya. Bisa. Di kaca bisa ya, kalau yang bisa ya, Tapi kalau kalian jangan, kalau belum bisa jangan pakai kaca dulu ya. Nanti kalau kesel dibanting-banting, kacanya pecah nantinya ya. Jangan ya. Kalau di kertas kalau kertas paling diapain kalau kesel Ya, dirobek aja. Buang ya, paling gitu kan ya. Ya kalau kaca gimana kalau kesel, ayo kan ya. Ya. Nantinya ya. Iya. Atau yang keren sekarang bisa juga gambarnya di mana, media apa, ayo. Bisa melalui komputer, handphone, ya. Bisa nggak gambar di handphone? Emang bisa. Ya, iya. Zaman sekarang kan gambar, kalau yang kreatif ya, melalui handphone aja kan ya. Ngedit apa ya, bisa gambar di handphone. Oh iya. Di handphone juga ada kan aplikasi yang apa sih, kayak pensil gitu kan ya? Ya, ada kan ya? Ada. Cepat tuh kalian bisa, terus dikasih warna juga bisa nggak? Bisa kan ya? Iyalah. Nah, jadi kalian Bapak Pak Opan juga bebasin gambarnya ya, medianya ya, alasnya ya. Kalau kalian apa, saya melalui handphone aja saya jago Pak, bisa. Oke, silahkan, hebat, boleh ya. Di handphone boleh. Pak, saya mau pakainya buku gambar. Boleh, silahkan ya. Pak, saya mau medianya dinding rumah orang. Jangan ya, di rumah orang ya.
Itu namanya vandalisme, orang-orang nggak boleh ya. Dimarahin lah Pak. Iya. Iya, marahin nanti. Kalau di kamar sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau kamar sendiri sih ya. Jangan punya orang lain ya. Ya, jadi boleh melalui kertas boleh ya. Melalui handphone pun boleh ya, boleh banget. Pak, Dan ini, kalau udah jadi ntar dianterin ke sekolah ta Pak? ya nggak usah kan daring. Kalau daring bisa lewat handphone. Ya. Jadi Tinggal di screenshot ya Pak ya. Apa? Screenshot nanti di foto aja Pak. Iya, di foto bisa, atau nanti ketika kita Google Meet lagi seperti ini kita bisa tampilkan kan ya. Ini loh karya saya misalkan kan ya, gambar saya bercerita apa ya. Ya, kalau di handphone nanti kalian bisa presentasi sendiri yang kayak Topan seperti ini ya. Kayak pertama masuk tadi tuh ada yang presentasi tuh siapa ya, bisa ya. Coba dicek di Google Meet-nya ada tulisan apa sih? Presentasikan nggak? Coba ditutup sekali aja dulu nanti, biasanya ada nantinya ya, bisa di situ ada ya. Tapi sama papanya sekarang dibatasin nggak boleh gitu ya, biar nggak mengganggu ya. Nanti bisa loh, bisa keren banget ya. Ini loh gambar yang saya, tapi jangan punya gambar orang lain ya, gambar sendiri ya, yang kreatif sendiri ya. Mau jelek mau apa, yang penting kreatif, bikinan sendiri, bukan bikinan orang lain. Bukan apalagi nyomot gambar orang lain ya, aduh ya, itu tindakan kejahatan nantinya sama aja ya. Oke, paham? Ya, cepat kan, selesai setengah jam juga bisa ya dalam pembelajaran ini ya. Mau main kayak mau apa nantinya ya, jadi itu ya. Dan ini kalau itu ya, coba diajakin teman-teman yang lainnya ya, jangan takut ya, tenang aja ya. So, Papa sih mau main game kayak mau main apa, yang penting belajar dulu ya. Belajar oke, ya istilahnya jangan kebanyakannya main HP terus belajarnya enggak ya istilahnya ya. Jadi kalau daring tenang aja, nggak akan numpuk tugasnya ya, kan sehari selesai ya kalau kaliannya langsung mengerjakan ya. Jadi tugasnya sekarang apa tugasnya? Gambar ya, membuat cerita bergambar tadi ya. Ya. Ada ceritanya juga jangan lupa ya. Gambarnya di mana? Di buku gambar boleh. Melalui handphone boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Yang penting ada ceritanya, yang penting ya. Yang penting ada ceritanya, yang penting ya tugasnya ya. Iya, halo Rafka, balik lagi. Ya, jadi Hadi mana Hadi, mau belajar LKS apa daring Hadi? Sayang handphonenya ya, kalau yang kuotanya banyak ya. Sayang banget belajarnya ya. Kalau LKS nggak Bapak jelasin, maaf ya kalau LKS ya. Kalau Nggak apa-apa daring Pak, ya? soalnya nggak pakai kuota. Iya. Pakai wifi. Iya. Pakai wifi. Bisa pakai wifi, bisa yang 2000-an di biasa kalau main kan ya, boleh ya. Ya enggak, aku udah punya sendiri. Oh, apalagi udah punya sendiri ya. Keren ya, emang sayang daripada buat main game aja ya. Iya sih. Iya, Hadi gimana jadi Hadi? Maaf Pak, saya lagi diizin Pak. Ajakan. Iya nggak apa-apa ya, Hadinya mau daring apa kalau LKS aja, kalau LKS kan belum datang. Belajar ikhlas ya. Beres ya, sudah. Kali ya. Ini banget sih Pak. Nah, itu Hadinya lagi hajatan, lagi dihajatan kayaknya tadi ada larutnya ya. Jadi Rafa sekarang tugasnya itu ya membuat gambar, cerita bergambar kayak tadi ya Rafa ya. Untuk cerita bergambar ya. Nanti Senin ya, kita Senin ketemu di Google Meet lagi ya. Oke. Ya, jam 8 dah Pak. Ya, biasa jam 8 sampai jam 8 boleh, setengah 9 boleh. 9 biasanya Kak. Iya, setengah 9 aja ya. Orang takutnya baru bangun ya. Iya, oke nggak apa-apa, setengah 9 ya, fix ya. Ya. Oke. Oke. Jangan lupa tugasnya ya, hari Senin yang tampil hari Seninnya ya. Oke. Ya. Gimana Rafka? Ini menggambar Cerita apa? bergambar, gambar cerita bebas yang Cerita gambar. cerita gambar Misalnya ya. bebek sama Bebek, ayam, yang gitu ya tadi tuh ya katanya. gambar Istana ada ceritanya gitu.
Oh gitu ya buat Mbak. Ya nanti ada rekamannya ya, insya Allah ada rekamannya nanti Paupan upload di YouTube nanti ya. Ya. Kalau belum paham lagi nanti bisa ditanyain, nanti materinya masih ada kok nantinya ya. Iya, Ya. Pak. Oke, sampai ketemu hari Senin ya. Iya, Pak. Hari Senin jam Jam setengah 9. setengah 9 ya. Setengah 9 aja, Pak. Ya, setengah 9 aja ya. Oke. Cukup sampai sekian. Terima kasih ya. Jangan lupa kabarin teman-temannya kan. Yakin bahwa panci kuotanya nggak banyak ya, nggak banyak kalian main FF, main apa ya. Ayo ya. FF. Orang cuma mau ML, mau apa, yang penting nggak apa-apa nih yo, yang handphonenya ada kuotanya, sayang banget ya. Kecuali yang nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Ya pasti nggak mau marahin, capek marahinnya ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih ya. Kita sampai ketemu hari ini jam setengah 9 ya. 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Keluar tak, Pak? Ya boleh keluar.